siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru penguji dan audiens sekalian, perkenalkan nama saya Rahmat Kevin Putra Sinata sebagai moderator dari kelompok X-Juno Studio. Kepada kelompok X-Juno Studio saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat pagi Bapak Ibu guru dan audiens sekalian yang saya cintai. Perkenalkan, kami dari X-Juno Studio. Pada hari ini kami akan mempresentasikan mengenai proyek animasi kami yang berjudulkan Finding Hope. Sebelum itu, saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Devopi Adia Rahma, selaku ketua dari X-Juno Studio. Nomor presentasi berapa? Saya Muhammad Ridhiswana, nomor presensi 17. Saya Rifki Putra Dabi, nomor presensi 25. Saya Sofi Ahmad Junubuya, nomor presensi 30 sebagai koordinator di X-Juno Studio. Saya Rifani Eduardo dengan nomor presensi 32. Baik, sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai apa saja daftar isi dari presentasi yang akan kami lakukan hari ini. Yang pertama yaitu adalah pembagian tugas, yang kedua ada konsep PJBL, ketiga sinopsis dan logline, keempat naskah dan skenario, kelima karakter reference, enam karakter design, 7 model sheet, 8 color sheet, 9 karakter pose, 10 karakter expression, 11 background reference, 12 background concept, 13 properties, 14 background color, 15 panel, 16 storyboard, 17 animatic, 18 layout background, 19 layout karakter, dan 20 adalah animate atau final animation. Selanjutnya adalah pembagian tugas. Pembagian tugas yang sudah kami kerjakan adalah yang pertama itu dari naskah skenario dikerjakan oleh saya sendiri dengan Shauki. Selanjutnya ada panel dikerjakan oleh Meisha. Lalu storyboard yang dikerjakan oleh saya, Shauki, Angelina, Fatir, Rifki, dan juga Tiffany. Yang keempat ada properties dikerjakan oleh Meisha, Angelina, Fatir, Rifki, dan Tiffany. Lalu background dikerjakan oleh saya sendiri, Shauki, Meisha, Angelina, Fatir, Rifki, Tiffany. Lalu ada animatic dikerjakan oleh Shauki. Selanjutnya adalah sound yang dikerjakan oleh saya, Devopi, Shauki, lalu juga ada Tiffany. Dan yang terakhir, anime dikerjakan oleh seluruh anggota kelompok kami. Lalu yang ke-9 ada kompos dikerjakan oleh Shauki. Dan ke-10 adalah layout dikerjakan oleh saya, Meisha, Angelina, Fatir, dan juga Tiffany. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep PJBL kami. Proyek ini yang dimulai dari mengembangkan sebuah sinopsis yang bertemakan bangunlah jiwa dan ragamu dengan subtema mental health menjadi sebuah animasi 2 dimensi yang berdurasikan 35 detik. Finding Hope sendiri memiliki arti mencari harapan, bercerita tentang seorang siswi yang tertekan oleh tuntutan orang tuanya kesempurnaan, yang kemudian ia menemukan ketenangan dan harapan melewati dukungan temannya. Selanjutnya, animasi kali ini bergenre drama dengan konsep warna cold temperature seperti biru keunguan dan juga warna tertentu seperti oranye, dan di akhir cerita untuk menunjukkan kehangatan pada cerita kami. Dengan cerita mengenai seorang remaja ini, kami mengambil background sekolah yaitu kelas, dan salah satu landmark kota yang ada di Malang yaitu alun-alun kota Malang. Baik, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Syamsul. Demikian presentasi PJBL dari kelompok kami. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator.
Iya, aku maju. Terima kasih atas penyampaian kelompok Exyno Studios. Sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Saya persilakan kepada Bapak Ibu guru penguji untuk memberikan arahan, masukan ataupun bertanya kepada kelompok Exyno Studios. Aku spesialis cerita wes. Coba dulu. Nah, ini stop. Nah, untuk scene ini saya rasa bisa dimaksimalkan, misal detiknya bergetak atau apa seperti biar enggak screen dinambah. Mungkin enggak terlihat ya, tapi kita coba maksimalkan untuk shot ini bisa lebih hidup lagi. Oke, berikutnya. Stop. Ini bisa dikasih voice over kalau menurut saya. Soalnya kenapa tadi dari penjelasan untuk karakternya kan si ibu memang perfeksionis. Nah di sini ada nilai 98 sebenarnya. Kalau kita dari penonton, saya sebagai penonton tadi udah maksimum ini gitu kan. Cuman memang harus ada ditunjukkan di mana dia itu kecemasannya dari apa gitu. 98 itu termasuk poin yang terdiri. Nah misal kalau dari karakter ini si Evi ini bilang, aku harusnya dapat 100 nanti mamaku marah atau apa gitu. Itu akan memperkuat dari poinnya yang tadi. Kalau idenya itu perfeksionis. Oke, next. Nanti stop. Nah di sini kalau menurut saya ya tadi bagaimana penggunaan timing masih belum dirasakan gitu. Maksudnya yang dari high tension, maksudnya udah dicemas tadi mau ke calm down, ini kan scene-nya kalem ya. Itu butuh ada transisi atau scene atau adegan yang memang nggak terlalu cantik, nggak terlalu cepat gitu. Misal nih ada di situ ada tangan gitu ya, tangan yang ternyata meraih tangannya si Evi atau apa gitu. Dan itu pelan kayak gitu, terus baru muncul si ini carinya ini bilang seperti itu gitu. Jadi nggak langsung sampai muncul merasa tiba-tiba ada si cari ini gitu maksudnya. Jadi sampingnya memang jangan kaget gitu. Kita nontonnya tadi coba diulang dulu, bisa dirasain nggak? Nah dari sini itu transisinya kan kurang lama kalau menurut saya, atau ditambahkan itu tadi ada kan udah nggak apa-apa kayak gitu, tapi ada terus baru ke sini kan.
atau ya di close up bisa di tangan situ, nanti ke zoom out gitu ya, baru ke sini. Nah itu frame. Stop. Cuman penyampaian sekali lagi, Anda memang masih butuh banyak pengalaman gitu. Ya aku sih cara aku bercerita kan gitu, supaya enak buat saya sendiri lebih, terus buat nantinya audiensnya juga. Itu memang gak mudah, nanti, tapi ya dicoba terus, sama nggak putus hobi. Terima kasih. Terima kasih atas saran Mbak. Saya menanyakan kita jangan bisa ke detik 0039 waktu Bapak Adi sama Jali Bandana dan sini. Nah, ya. Nah, di sini kan jalan yang mau ngobrol itu kan. Nah, ekspresinya si Jali ini kan senyum ya. Padahal dia kan tadi kan harusnya dia masih kayak sedih kan. Baru ketika ngobrol itu ya nggak apa-apa, baru ekspresinya harusnya berubah. Jadi lebih dibuatkan nanti pasti ekspresi ini seharusnya ekspresinya masih sedih, kecewa dan lain sebagainya. Close up-nya itu tadi juga. Iya, cuma memang kenanya ya. Nggak kali kayak kena angin terus kan. Ya apa-apa. Karena secara keseluruhan bagus sih kalau ini daripada yang presentasi tadi itu ya, ini juga bisa ditangkap tuh jalan ceritanya secara keseluruhan. Jadi nanti apa dulu. Oh iya, tetap harus banyak yang diperbaiki sampai tanggal 6 Desember wajib diperbaiki. Oke? Jelas? Itu saja dari saya. Terima kasih. Ada yang lain monggo. Terima kasih Bu untuk Terima kasih atas penyampaian. Untuk kelompok apa itu? X Yuno. X Yuno, X Uno. X Yuno. Yuno. Oh, X Yuno. Untuk kelompok X Yuno, menurut Devi memang ceritanya wis ya, singkat padat, masuk lah ya ceritanya dari pertama awal tuh sampai akhir endingnya. Jadi ini mengingatkan itu loh, kalau apa cerita yang anak dapat 9 anak yang nangis dia dapat 30, terus dipikir temannya ini nangis juga karena nilainya jelek, ternyata nilainya 98 itu gitu kan. Itu banyak yang terjadi, itu terjadi di sosial media itu banyak yang bikin konten seperti itu kan. Oh ternyata di balik humor itu ada ini, ada mental health ini. Nah kira-kira menurut kalian ini sasarannya untuk siapa ya? Menurut izin menjawab, menurut saya sasarannya ini untuk para remaja yang biasanya itu anak tunggal, yang biasanya orang tuanya itu hanya memiliki satu anak tapi dia berharap lebih kepada anaknya itu. Kadang kan ada orang tua yang orang tua itu dididik tapi tidak mendapatkan kasih sayang orang tua sehingga dia menuntut anaknya untuk menjadi lebih baik dari dia sendiri. Cerita nyata. Iya, seperti itu. Saya melihat banyak pengalaman. Saya sendiri tidak mengalami, tapi saya melihat banyak pengalaman. Sudah pernah karena dalam bahasa. Ya, biasanya itu karena orang tua tidak tidak mencapai apa yang dia mau sehingga dia menuntut anaknya untuk mencapai apa yang dia mau. Kenapa? Seperti itu.
sudah research ya, sudah observasi ya. Mungkin memang ya tidak bisa disamaratakan untuk anak tunggal ya. Padahal kalau punya kakaknya pinter, anaknya dibandingkan itu sangat gak enak juga ya. Jadi ya sama saja. Mungkin ini memang bisa untuk para remaja, terutama juga mungkin bisa diberikan pada orang tua ya. Bagi orang tua kita tuh tidak boleh membebankan, menaruh beban yang tidak bisa dicapai orang tua pada anaknya. Kalian sudah sudah tahu lah sasarannya siapa dan ingin untuk apa. Jadi sukanya lebih suka apalagi langit sorenya. Langit apa ini namanya? Langit maghrib. Kira mak. Bagus ini. Dan itu aja dari Devi. Tetap semangat untuk tambahan-tambahan dari Bapak Ibu Guru. Semoga menjadi membangun semangat kalian aja. Oke, terima kasih. Mas Hadi mau jadi itu tadi tanya Mas Hadi tanya aku nyampaikan. Saya juru bicaranya ya. Saya bingung hobnya itu hobnya gimana? Filosofi harus bisa filosofi. Relate nggak menurutmu gitu sama cerita ini? Ya mungkin sedikit kurang diperlihatkan memang menurut saya pada akhir scene itu, tapi ya karena keterbatasan durasinya juga kami bingung untuk menaruh ekspresi yang Harusnya seperti apa? Oke, misalnya saya durasinya panjang itu finding hope-nya itu kamu tunjukkannya itu bagaimana? Seperti mungkin tadi Pak Sani sudah menambahkan seperti Ebi yang melihat ada anak kecil yang terjatuh lalu dia dibantu oleh orang tuanya, mungkin seperti itu sudah terlihat seperti dia menyadari bahwa proses itu pasti ada di setiap langkah yang diambil. Ya, tapi Harapannya dijelaskan oleh siapa? Jadi menurut saya itu hobinya di sini itu bahwa Ebi itu tidak merasa sendirian. Dia punya teman yang bisa membantu dirinya untuk bangkit seperti itu. Kalau Ebi kurang berarti seharusnya si Ebi itu juga tahu nilainya berapa kan, ditunjukkan nilainya si Ebi kan. Jadi misal si kali dapat 20. Hopeless tapi semangat. Jadi ini aneh kalau bentuk itu. Jadi asumsi ya. Tidak apa-apa kan diskusi kan. Iya. Iya. Ya sebenarnya agak menggelitiknya di kata-kata lain ya, karena nggak begitu tersirat di sini. Menyesuaikan dari ceritanya aja. Kalau menurut saya itu akan jadi blunder juga ketika nanti diterjemahkan sama penonton yang lain yang lebih kritis gitu kan. Dan ini wajar, maksudnya tidak apa-apa kalian ganti judul itu tidak apa-apa gitu. Daripada nanti tidak suka dengan konteks yang mau disampaikan. Kan ini masih belum dipakai. Jadi masih proses. Ya saya kurang tahu dari dulu setuju nggak apa diperbolehkan. Judul itu ini malah. Nah iya, kan nggak masalah. Sama kalau memungkinkan tadi bagus lagi di perceritanya itu ya itu juga jauh lebih mengenai. Ternyata teman-teman juga bisa. Atau dari yang lain mau berpendapat, cuma jangan dari dulunya aja. Saya belum berpendapat, aku nanya dulu ya. Tadi itu kan di
tetaplah hope. Nah ini kan hope berarti bukan tiny hope. Ini kan jam berapa? Jadi ini saya sebenarnya mau mengemas